Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mengenai tentang isu perubahan syarat minimum usia calon presiden atau calon wakil presiden. Di sini kelompok kami terdiri dari yang pertama saya Adi Sutomuncoro dengan NIM akhir 1068. Saya Eksanda Ayutriana dengan NIM akhir 1024. Saya Fede Syuta Maharani dengan NIM akhir 5304. Saya Fede Aprilia Pramesti dengan NIM belakang 1026. Saya Dedi Azhara dengan NIM akhir 1029. Dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, setiap individu harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pasal 169 Undang-Undang Pemilu menjelaskan bahwa calon pasangan presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat minimal 40 tahun saat pendaftaran. Akan tetapi, pasca putusan MK nomor 90 tahun 2023, ketentuan tersebut diubah menjadi syarat minimal 35 tahun dengan syarat telah berpengalaman menjadi kepala daerah. Di sini, kami akan memberikan argumentasi kami tentang seberapa pengaruh perubahan usia capres dan cawapres tersebut dalam pemilihan umum. Rasionalitas di balik pembatasan usia ini memerlukan pemahaman kontekstual terhadap perkembangan politik kontemporer di Indonesia, di mana keinginan untuk melibatkan generasi yang lebih muda dalam kepemimpinan dan menjaga stabilitas politik merupakan faktor kunci yang menjadi pertimbangan dalam perumusan aturan tersebut. Pentingnya menciptakan keseimbangan antara kontinuitas kepemimpinan dan aspirasi inklusif terhadap generasi muda tercermin dalam penekanan pada syarat-syarat tertentu seperti belum pernah menjabat sebelumnya. Hal ini mencerminkan semangat reformasi untuk menghindari konsolidasi kekuasaan yang terlalu lama di tangan satu individu, dan pada saat yang sama memberi peluang bagi pemimpin muda yang berkualitas untuk memasuki panggung politik nasional. Selanjutnya, pembatasan usia minimum 35 tahun dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin bahwa para calon pemimpin tersebut memiliki tingkat pengalaman dan kematangan yang mencukupi dalam menjalankan tugas kepemimpinan tertinggi. Langkah ini diarahkan untuk menegaskan kestabilan dan kontinuitas dalam kepemimpinan negara. Dengan keyakinan bahwa usia tersebut mencerminkan tingkat kapasitas intelektual, pengalaman, dan kedewasaan diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks yang muncul dalam pengelolaan negara. Dengan demikian, pembatasan usia ini dianggap sebagai langkah yang strategis dalam memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih memiliki kualifikasi yang memadai untuk memimpin suatu negara. Pembatasan usia minimum untuk menjadi presiden atau wakil presiden di Indonesia juga mencerminkan kekhawatiran terhadap resiko ketidakmatangan atau kurangnya pengalaman dalam kepemimpinan. Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas tugas seseorang pemimpin, baik dalam konteks kebijakan domestik maupun hubungan internasional, pemimpin yang telah mengakumulasi pengalaman dianggap lebih dapat diandalkan dalam mengambil keputusan strategis. Pembatasan usia ini dianggap sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang terpilih telah melalui periode waktu yang memadai untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kompleks dunia politik. Hal ini juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa calon pemimpin telah memiliki eksposur yang memadai terhadap dinamika politik dan tata kelola negara sebelum memegang jabatan tinggi. Kemudian, pembatasan usia minimum untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum tidak hanya merupakan suatu ketentuan formal belaka, melainkan juga mencerminkan prinsip-prinsip fundamental terkait kestabilan politik dan kedewasaan kepemimpinan. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai untuk menghadapi kompleksitas tugas kepemimpinannya, menjaga stabilitas politik, dan mempromosikan kemajuan yang berkelanjutan. Perlu diakui bahwa dalam mengembangkan aturan terkait batasan usia, penting untuk mempertimbangkan fakta bahwa kepemimpinan yang efektif tidak selalu tergantung pada faktor usia semata. Adapun argumen bahwa pengalaman, kompetensi, dan visi pemimpin mungkin lebih relevan daripada usia dalam menentukan kualitas kepemimpinan.
Meskipun itu, pembatasan usia minimum 35 tahun untuk menjadi pemimpin sebagaimana diatur dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan keberadaan pemimpin yang berpengalaman dan dewasa. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menjadi penghambat bagi partisipasi pemimpin muda yang membawa visi dan energi inovatif. Namun demikian, dalam melakukan pertimbangan ulang terhadap batasan usia, perlu dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya, seperti pada permasalahan yang terjadi belakangan ini, di mana ada beberapa kelompok masyarakat atau partai politik yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai idealnya usia calon presiden dan wakil presiden yang mengakibatkan terjadinya berbagai macam reaksi dari masyarakat dan tokoh masyarakat, ada yang pro dan kontra terhadap permasalahan tersebut. Hal ini menjadi polemik di masyarakat. Ketua MK Anwar Usman dalam sidang terbuka untuk umum menyatakan bahwa usia maksimal calon presiden 70 tahun dan seluruh gugatan para penggugat tersebut ditolak karena bertentangan dengan hak konstitusi. Berkenaan dengan pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden diatur pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Yang artinya, dengan penolakan MK tersebut terhadap batas usia maksimal 70 tahun dan minimal 40 tahun berdasarkan pasal 169 huruf I, tidak ada ketentuan batas maksimal calon presiden. Melalui perkara nomor 90 PUU tahun 2023, amar putusan MK menyatakan bahwa pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, calon presiden atau wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya, batas usia capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun. Hal ini yang mengakibatkan perdebatan dalam masyarakat mengenai hasil putusan tersebut. Ketua MK Anwar Usman yang dinilai tidak relevan dengan Undang-Undang Pemilu serta dikaitkan dengan kode etik profesi hakim karena ikut menangani kasus ini. Mengingat Anwar Usman adalah paman dari calon wakil presiden tersebut, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai keponakannya. Hal ini dianggap telah melanggar kode etik sebagai hakim karena tidak boleh seorang hakim mengadili seseorang yang posisinya masih ada hubungan keluarga. Ada dalil yang menjelaskan yaitu memang Iudex in causa sawa. Dalil ini telah disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Maka dari itu seharusnya Ketua MK mengundurkan diri untuk ikut dalam menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam mengambil keputusan, dikhawatirkan tidak profesional dan tidak adil. Selain itu, apakah menjadi kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah isi pasal dalam undang-undang tersebut? Karena bukan ranah Mahkamah Konstitusi untuk membuat atau merevisi undang-undang. Dalam hal ini merupakan kewenangan dari DPR bersama pemerintah yang disebut legal policy. Jadi kesimpulannya, secara yuridis, ketentuan mengenai perubahan batas minimum usia pencalonan wakil presiden tidaklah menyalahi aturan atau diperbolehkan. Akan tetapi, apakah kepentingan itu untuk merubah nominal usia memang perlu dilakukan atau tidak? Apakah hanya digunakan untuk kepentingan politik atau tidak? Berpengaruh terhadap kepentingan publik atau tidak? Kami merasa usia calon presiden dan calon wakil presiden memiliki porsi cukup untuk berpengaruh dalam kualitas presiden dan wakil presiden di masa yang akan datang. Namun, di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa batas minimum usia dipermudah menjadi 35 tahun patut ditaati, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah yang bersifat final dan mengikat. Sekian argumentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
where there ain't enough